Turki adalah negara unik yang terletak di persimpangan dua benua, Asia dan Eropa. Letak geografis ini membentuk karakter masyarakatnya yang kaya akan budaya, sejarah, dan gaya hidup yang memadukan unsur tradisional dan modern secara harmonis. Kehidupan masyarakat Turki mencerminkan perjalanan panjang peradaban, dari kejayaan Kesultanan Utsmaniyah hingga menjadi republik modern yang dinamis. Masyarakat Turki sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga, keramahan, dan solidaritas sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga menjadi pusat aktivitas sosial dan emosional. Tradisi makan bersama, saling mengunjungi saat hari raya, serta penghormatan terhadap orang tua masih sangat dijaga, terutama di wilayah pedesaan. Festival keagamaan seperti Ramazan Bayrami Idul Fitri, dan Kurban Bayrami Idul Adha dirayakan dengan penuh semangat. Selain itu, budaya minum teh key dan kopi Turki juga menjadi bagian penting dari interaksi sosial. Di kota-kota besar seperti Istanbul, Ankara, dan Izmir, kehidupan masyarakatnya sangat kosmopolitan. Masyarakat urban Turki hidup dalam ritme yang cepat, dengan akses luas terhadap pendidikan, teknologi, dan hiburan. Wanita Turki memainkan peran aktif dalam dunia kerja, pendidikan, dan politik, mencerminkan transformasi sosial yang terus berkembang. Meski demikian, masyarakat Turki tetap menjaga identitas nasional dan kebanggaan budaya mereka. Musik tradisional, tarian seperti halay dan sufi whirling, serta masakan khas seperti kebab, meze, dan baklava terus diwariskan dari generasi ke generasi. Turki memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, namun sistem pemerintahannya bersifat sekuler. Hal ini menciptakan dinamika tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, nilai-nilai Islam membentuk norma sosial, sementara di sisi lain, prinsip sekularisme memberi ruang kebebasan individu dalam berekspresi. Kehidupan masyarakat Turki adalah cerminan dari kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan akar budaya. Mereka hidup di tengah perubahan global, namun tetap mempertahankan warisan leluhur. Turki adalah contoh nyata bagaimana tradisi dan modernitas bisa berdampingan dan saling memperkaya. Kecantikan wanita Turki telah lama menjadi sorotan dunia. Berasal dari perpaduan berbagai etnis seperti Arab, Persia, Asia Tengah, dan Eropa, wanita Turki memiliki ciri khas fisik yang memikat, mata tajam berbingkai bulu mata tebal, kulit cerah hingga sawo matang, serta rambut gelap yang lebat. Namun, kecantikan mereka bukan hanya tentang penampilan fisik, melainkan juga tentang karakter, kepribadian, dan cara mereka membawa diri. Wanita Turki memiliki gaya yang unik dalam mengekspresikan diri. Di wilayah-wilayah konservatif, banyak wanita yang memilih berpenampilan tertutup, mengenakan hijab dengan gaya khas Turki yang elegan dan modis. Sementara itu, di kota-kota besar, gaya berpakaian wanita lebih bebas, mengikuti tren dunia fashion tanpa kehilangan sentuhan budaya lokal. Mereka mahir memadukan modernitas dengan nilai-nilai kesopanan. Meskipun kopi Turki sangat terkenal, justru teh key yang menjadi minuman paling dikonsumsi. Hampir setiap saat dalam sehari, masyarakat Turki minum teh hitam dalam gelas kecil berbentuk tulip. Menolak tawaran teh dianggap tidak sopan atau setidaknya membuat tuan rumah tersinggung secara halus. Di kota-kota besar seperti Istanbul, suara klakson menjadi bagian dari simfoni kehidupan. Klakson tidak hanya digunakan untuk menegur pengendara lain, tetapi juga sebagai ekspresi frustrasi, sapaan antar pengemudi, atau bahkan bentuk perayaan. Orang Turki percaya pada nazar atau mata jahat. Simbol biru bundar yang disebut nazar boncugu bisa ditemukan di hampir setiap rumah, toko, kendaraan, dan bahkan digantung di pakaian bayi. Masyarakat percaya simbol ini melindungi dari energi buruk atau iri hati orang lain. Keramahan adalah bagian mendalam dari budaya Turki. Jika kamu bertamu ke rumah orang Turki, bersiaplah untuk dijamu dengan makanan berlimpah, bahkan jika kamu hanya berniat mampir sebentar. Penolakan awal sering tidak dipercaya, tuan rumah akan terus membujuk sampai kamu makan atau minum sesuatu. Orang Turki memiliki gestur khas yang kadang membingungkan. Misalnya, untuk mengatakan tidak, mereka mengangkat dagu sedikit dan mengeklik lidah dengan suara keras, berbeda jauh dari isyarat universal. Sikap ini bisa tampak kasar bagi orang asing, tapi sebenarnya hanya bagian dari komunikasi sehari-hari. Kecintaan terhadap negara sangat tinggi di Turki. Bendera nasional tidak hanya dikibarkan di kantor pemerintah, tetapi juga di rumah,
toko, dan bahkan mobil pribadi. Lagu kebangsaan sering diputar dengan penuh hormat, terutama pada upacara atau hari-hari peringatan nasional. Salah satu tradisi unik adalah mengenakan pakaian dalam merah pada malam tahun baru sebagai simbol keberuntungan dan cinta. Meski tidak semua orang melakukannya, toko-toko ramai menjual pakaian dalam merah setiap akhir Desember. Di kota seperti Istanbul, kucing jalanan diperlakukan hampir seperti warga negara. Masyarakat memberi makan, membuatkan tempat tidur darurat, dan merawat kucing-kucing ini tanpa menganggapnya sebagai hewan liar. Bahkan, kucing bisa masuk ke kafe atau toko dan disambut dengan ramah. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa kompleks dan menariknya masyarakat Turki, sebuah komunitas yang kaya akan tradisi, namun juga sangat hidup dan dinamis dalam menghadapi perubahan zaman. Budaya Turki adalah mozaik yang terbentuk dari pertemuan berbagai peradaban besar seperti Yunani, Romawi, Bizantium, dan Ottoman. Unsur-unsur timur dan barat berpadu secara unik, menciptakan tradisi yang kaya, simbolis, dan bermakna dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Seni musik dan tarian merupakan bagian penting dari budaya Turki. Musik rakyat seperti turku dan halay menggambarkan kisah cinta, perjuangan, hingga harapan rakyat. Instrumen tradisional seperti saz, alat musik petik, dan ney, seruling bambu, masih digunakan dalam banyak acara, termasuk pernikahan, festival rakyat, dan pertunjukan seni. Tarian Whirling Dervish, yang berasal dari ajaran Sufi Mevlana Jalaluddin Rumi, menjadi simbol spiritualitas dalam budaya Turki. Gerakan memutar para darwis bukan hanya pertunjukan estetika, tetapi juga representasi pencarian kedamaian batin. Pernikahan dalam budaya Turki bukan sekadar ikatan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Prosesi pernikahan diawali dengan lamaran resmi, gorucu usulu pertunangan, hingga upacara Henan Night Kina Gecesi, yaitu malam perpisahan sang mempelai wanita dari keluarganya, yang penuh haru dan lagu-lagu tradisional. Pada hari pernikahan, mempelai pria biasanya datang menjemput pengantin wanita dengan iringan musik dan tarian. Tradisi ini diakhiri dengan pesta meriah yang dapat berlangsung hingga larut malam. Masakan Turki bukan hanya soal cita rasa, tetapi juga tradisi turun-temurun. Banyak resep keluarga diwariskan dari nenek ke ibu, lalu ke anak perempuan. Makanan seperti dolma, sayuran isi, manti, pangsit khas dan sarma disiapkan bersama dalam suasana kekeluargaan, terutama menjelang hari raya atau perayaan besar. Adat menyuguhkan makanan kepada tamu juga mencerminkan pentingnya menjamu dengan ikhlas. Tidak jarang, meskipun ekonomi pas-pasan, masyarakat Turki tetap akan menyajikan hidangan terbaiknya untuk tamu. Hari raya Islam seperti Ramazan Bayrami Idul Fitri, dan Kurban Bayrami Idul Adha, sangat dihormati. Tradisi saling memaafkan, berkunjung ke rumah keluarga dan tetangga, serta membagikan makanan kepada yang membutuhkan masih sangat kuat dijaga. Anak-anak akan mencium tangan orang tua sebagai bentuk penghormatan, lalu menerima hadiah atau permen. Di banyak daerah, terutama di pedesaan, nilai-nilai gotong royong masih hidup. Misalnya, saat panen, membangun rumah, atau menghadapi musibah, warga saling membantu tanpa pamrih. Hal ini memperkuat ikatan sosial dan menumbuhkan rasa memiliki antar warga. Budaya dan adat istiadat masyarakat Turki bukan sekadar simbol masa lalu, melainkan bagian dari identitas nasional yang terus dijaga dan dirayakan. Di tengah arus globalisasi, mereka tetap mampu menyeimbangkan antara menjaga tradisi dan membuka diri terhadap perubahan. Turki tidak hanya dikenal dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya, tetapi juga dengan sejarah panjang serta warisan kisah-kisah rakyat yang melegenda. Cerita-cerita ini diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk nilai, moral, serta jati diri bangsa. Sebagian bersumber dari fakta sejarah, sementara lainnya tumbuh dari imajinasi rakyat yang syarat makna filosofis dan spiritual. Sejarah Turki adalah sejarah peradaban. Dari peradaban Anatolia kuno seperti Hittite dan Frigia, hingga masa kejayaan Kekaisaran Bizantium dan puncaknya pada Kesultanan Utsmaniyah Ottoman, Turki telah menjadi pusat kekuasaan, ilmu, dan budaya dunia. Kesultanan Ottoman yang berdiri lebih dari 600 tahun meninggalkan warisan besar dalam bidang arsitektur, hukum, dan sastra. Salah satu tokoh besar dari masa ini adalah Sultan Mehmed II, penakluk Konstantinopel pada 1453,
yang mengubah kota tersebut menjadi pusat Islam dan budaya, yang kini dikenal sebagai Istanbul. Transformasi Turki menjadi republik modern terjadi pada 1923 di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Beliau dikenal sebagai Bapak Bangsa Turki, dengan visi sekularisme, pendidikan modern, dan nasionalisme. Cerita rakyat Turki sangat beragam, menggambarkan nilai-nilai seperti keberanian, kesetiaan, cinta, dan kebijaksanaan. Beberapa kisah yang paling populer di antaranya. Tokoh jenaka dan bijak yang terkenal di seluruh dunia Timur Tengah. Ia dikenal karena kisah-kisah lucu namun penuh hikmah. Dengan cara yang nyeleneh, ia mengajarkan pelajaran hidup, seperti tentang keadilan, kesederhanaan, dan akal sehat. Cerita cinta tragis antara penyair pengembara dan gadis pujaannya. Kisah ini populer dalam bentuk puisi lisan dan musik rakyat, menggambarkan pengorbanan cinta sejati dan pentingnya kesetiaan. Banyak masyarakat percaya bahwa Gunung Ararat di Turki Timur adalah tempat mendaratnya bahtera Nabi Nuh setelah banjir besar. Mitos ini menyatu dengan kisah Alkitab dan Al-Quran, menjadikan wilayah tersebut suci dan penuh misteri. Sebuah koleksi kisah epik dari suku Oghuz yang penuh dengan peperangan, cinta, kehormatan, dan kepercayaan spiritual. Dede Korkut dipandang sebagai leluhur dan penasihat bijak yang dihormati dalam budaya Turki dan Asia Tengah. Di banyak desa Turki, cerita tentang jin, roh penjaga, dan tempat-tempat keramat masih dipercaya. Misalnya, beberapa pohon tua dianggap berjiwa dan tidak boleh ditebang sembarangan. Ada pula kisah tentang batu yang bisa bergerak saat bulan purnama, atau mata air yang bisa menyembuhkan penyakit. Tradisi bercerita, Masal Anlatimi, masih hidup terutama di kalangan orang tua dan dalam perayaan adat. Anak-anak Turki tumbuh mendengarkan dongeng rakyat yang disampaikan dengan dramatisasi suara dan nyanyian, menciptakan pengalaman mendalam dan penuh makna. Sejarah dan cerita rakyat Turki bukan hanya nostalgia masa lalu, tapi juga pondasi kebanggaan dan identitas nasional. Di antara kota-kota modern dan teknologi masa kini, legenda dan sejarah tetap hidup, menyatu dalam jiwa masyarakat yang tahu cara menghormati masa lalu sambil melangkah maju ke masa depan.